Sunset Talk. Segmen terakhir, tapi ini adalah yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Karena biasanya penyegaran ya kita di akhir-akhir ya. Meregangkan, ini menyegarkan dan juga meregangkan. Jadi dari tadi kan kita bahasannya udah kayak pressure banget gitu di kepala ya. Kira-kira bisa nggak yoga itu bisa meregangkan otak juga? Bisa, karena kan kalau fisik oke itu ngaruh ke pikiran juga gitu kan. Penting nih untuk disimak karena mungkin dari teman-teman Detikar semua yang tadi nonton juga banyak hal mumet hari ini dan juga mungkin teman-teman demonstran mungkin mau melonggarkan hal-hal yang sudah kencang gitu ya, bisa lewat yoga. Bisa, ini ada instrukturnya langsung gabung bersama kita di Detik Sore. Ada Alea. Halo Kak. Selamat sore, welcome to Detik Sore. Thank you so much. Gimana, apa kabar Aboril? Bukan anaknya ya? Papanya gimana? Papanya gimana? Bukan anaknya. Oh, bukan Alea yang itu ya. Alea bener gak tadi statement aku? Aku adalah orang yang salah satu pilihan olahraganya adalah yoga meskipun tidak menekuni seperti Alea menjadi instruktur ya. Iya, yoga itu adalah salah satu pilihan ketika ingin olahraga tapi gak yang menggebu-gebu gitu loh. Betul. Iya kan? Ada relate-nya gak sih kita punya... kalau yoga kan ada teknik pernafasan dan lain sebagainya gitu, bisa ngaruh ke ketenangan pikiran gak? Ngaruh banget, Iya itu kan? ada relate-nya banget sih Kak. Makanya kadang-kadang aku kayak orang-orang masuk ke kelas yoga, itu kan dengan pikiran dia di kantor atau di luar sana, terus pas kelas yoga jadi kayak quiet. Biasanya kayak gitu. Oh berarti pikirannya masih nyangkut di... Biasanya di kerjaan, dimarahin bos gitu kan. Nah Tapi itu butuh tuh yoga kayak gitu. Tapi perbandingannya dengan olahraga-olahraga yang lain begitu, mana yang lebih efektif begitu untuk bisa menenangkan pikiran? Apakah sama aja sebenarnya atau dari sisi mana korelasinya? Oke, mungkin sebenarnya kalau itu works atau enggak itu gimana orangnya ya. Tapi since yoga itu mesti ada meditation, dia kayak kita benar-benar nyatuin antara mind, body sama jiwa kita. Mungkin itu works sih buat beberapa orang yang bisa gitu. Works di teknik beberapa orang. pernafasan juga ada di situ ya. Yes. Kapan itu akan works, kapan itu tidak jadi works gitu? Apa yang membuat kondisi itu bisa terjadi? Tergantung intention sih. Karena memang setiap kita datang ke kelas yoga, di section awalnya itu emang kita tuh nge-scanning badan kita. Nge-scanning badan, pikiran dan semuanya, terus kayak kita nge-set intention, hari ini kita mau latihan buat apa. Jadi itu tergantung sama diri kita sendiri sih. Jadi kadang works atau enggaknya itu tergantung kondisi badan kita sendiri dan pikiran kita sendiri sih Kak. Tapi emang efeknya yoga itu ke badan sendiri tuh emang membakar lemaknya banyak banget ya. Ada temen aku juga jadi instruktur yoga, badannya jadi bagus kan? Langsing kamu. Yang tadinya dia sebenarnya nggak, dia emang udah langsing. Tapi begitu dia jadi instruktur yoga, ya ampun badannya tuh bener-bener bagian-bagian tertentu tuh padat gitu kayak. Tapi lebih banyak kalori yang terbakar ya untuk yoga daripada misalnya kardio gitu? Oke, itu tergantung sih karena yoga sendiri itu macam-macamnya ada banyak, gitu. Terus tergantung kayak flow-nya. Karena kan yoga dibagi lagi kan, ada yang hatha, ada yang vinyasa gitu. Coba deh buat yang awam nih, yang baru kenal yoga, kalau biasanya kenalnya cuma sama Mas Yoga, kali ini yoga yang beneran. Apa yang perlu kita tahu tentang yoga ini yang mungkin juga banyak orang yang nggak tahu, boleh dibocorin faktanya di sini? Oke, saran dari aku sebenarnya ini tren sekarang tuh udah beda sih. Karena kan yoga sekarang udah geser ke anak muda banget ya Kak. Ya kan? Benar. Tapi sebenarnya yang perlu aku remind sama semua orang yang mungkin pengen tahu dan pengen coba yoga, mungkin will be good kalau misalnya mereka tuh cobanya dari hatha dulu. Dari Karena hatha vinyasa itu fokus on alignment. Jadi kalau misalnya mereka cobain hatha, itu alignment mereka tuh udah tahu pose ini tuh sebenarnya alignmentnya kakinya tuh harus seperti ini. Nah ketika mereka udah bisa tahu itu, bagus tuh knowledge-nya di situ, boleh deh ke vinyasa gitu. Tapi nggak salah juga kalau misalnya mereka mau langsung coba ke vinyasa gitu. Ya the choice is yours aja. Ini ya gerakan-gerakannya ya. Ya betul. Ini kayaknya gerakannya yang udah advance ya kalau kayak gini ya. Iya, itu salah satu postingan di Instagram aku. Emang ya aku cobain yoga-yoga itu tadi tuh nama gerakannya yang nemplok ke tembok itu? Yang mana ya? Yang tadi sebelum ini. Oh yang ini apa? Ini namanya Bakasana. Bakasana. Berapa lama nih bisa sampai kayak begini nih kalau orang latihan? Oke, itu juga tergantung karena di yoga itu kalau aku lihat nih sekarang masing-masing orang kan punya anatomi yang beda ya. Jadi bisa jadi aku sama kakak bisanya itu beda. Terus tergantung body awareness juga. Kebetulan karena aku suka olahraga, kayak harus sport a lot gitu. Jadi badan aku udah aware sama gerakan-gerakannya.
Tapi kalau misalnya tapi tergantung, aku nggak bisa split karena anatomi aku emang Nggak bisa. Nggak bisa. Edo pernah nyobain yoga nggak? Pernah. Ayo, Waktu cobain pandemi. Waktu pandemi itu salah satu yang kita lakuin bareng sama teman-teman anak kos yang lain adalah ini ngeliatin Video. Oh ya? si yoga di YouTube. Oh. Iya, jadi kita pakai mat gitu, terus habis itu ya udah di rooftop, terus habis itu kita tiruin gerakan-gerakannya. Iya. Tapi nggak bertahan lama sih. Karena? Maksudnya kayak dari 45 menit misalnya, kita cuma bisa sampai yang 30 menit karena selanjutnya gerakannya udah advance sekali gitu. Oke, tapi yoga tuh there's always an option sih Kak. Selalu, aku tuh misalnya kalau ngajar itu kan all levels ya. Jadi di dalam satu pose aku akan selalu ngasih options. Kayak buat orang yang pengen progression, aku kasih ini. Tapi kalau misalnya dia pengen kayak, ya karena kuncinya adalah listen to your body. Jadi kalau misalnya memang nggak mau dipaksain, gitu ya. just stay there aja. Jadi nggak harus dicobain semua ya. Betul. Dicobain, tapi kan dia ada misalnya kayak split. Kalau misalnya bisa, Iya. ya nggak apa-apa, dicobain betul. aja. Kalau badannya ngerasa nyaman, kalau nggak nyaman ya jangan dicobain gitu. Jangan Iya. coba-coba. Jangan ya dek ya. Nanti kamu patah tulang atau cedera otot. Iya. Jadi kalau kita ngomongin cedera otot atau kecelakaan yang bisa terbawa gitu dari olahraga ini, kalau kita pemula tetap harus pakai instruktur atau aman-aman aja tuh kayak Edo tadi nonton tutorial aja gitu di YouTube gitu. Oke, sebenarnya kalau aku as an instructor, aku selalu saranin buat datang ke kelas yoga sih yang ada instrukturnya. Untuk awal sebagai Betul, pemula. Oke. karena biar dia tahu dan ngasih knowledge buat kita kalau misalnya ya beberapa pose tuh nggak bisa sendiri, gitu. Dan itu risky banget sih. Karena buat orang-orang mungkin kayak yoga paling cuman kayak stretching doang. Yeah. Tapi di luar itu bisa ngakibatin injury yang lumayan serius gitu. Jadi ada lekukan-lekukan apa sudut-sudut yang memang harus sesuai sama pakemnya gitu ya. Iya, betul. Kayak orang kayang tuh kita ikutin gambarnya kayang belum tentu sesuai dengan gambar gitu ya. Benar. Kayak misalnya kita lihat orang kayang tuh kan gampang Tuh ya. kayang tuh Iya. barusan. Lantas apa posisi-posisi yang biasanya salah tuh dipraktikin sama orang-orang soal yoga? Sekarang nih aku lihat ya misalnya anak-anak muda itu suka banget inversion, upside down. Yang misalnya kepala di bawah kayak di atas. Oh iya. Itu tuh sebenarnya butuh pengawasan yang serius ya. Karena itu tuh bisa jadi injury di leher, di tangan dan lain-lain lah. Itu sih yang paling harus dilihat dan orang-orang tuh harus serius di situ gitu. Oke, ini di kelas nih. Aku ya? di community ini. Di community. Apa yang pertama kali membuat seorang Alia tertarik sama yoga ini? Oke. Ini jawabannya Gen Z banget lagi Kak. Apa? Kita bisa kok. Bisa kok. Jadi- Ini risk nggak? Risk nggak? Apa stigma? Aku tuh di 2023 kayak aku merasakan apa ya, kayak banyak yang hilang lah dari diri aku. Long story iya, short, iya. aku ngerasa kayak mungkin aku banyak harus coba sesuatu yang baru sih. Jadi makanya aku tadi bilang aku banyak banget coba olahraga kayak softball. Tapi kayak sebenarnya yang main sportsnya aku basket dan renang dan masih banyak sih. Terus aku cobalah di 2003 akhir itu cobain banyak olahraga dan salah satunya yoga. Terus kayak ternyata di tengah-tengah semua keberisikan aku itu pas coba yoga, oh ternyata bisa bikin Tenang. iya tenang sama ngerasa cukup aja sih Kak. Jadi kayak nggak terlalu kayak aku nggak terlalu push Jadi myself too hard gitu. Dari semua pelarian yoga yang berhasil. Iya, yang berhasil bikin aku berhenti aja gitu. Terus kenapa terpikir jadi instruktur? Oke, jadi kenapa terpikir sebenarnya karena pertama aku senang banget sharing. Aku senang banget gitu. Terus pas aku coba yoga dan kebetulan aku merasa oh ternyata badan aku aware-nya bagus nih. Terus aku juga ternyata progresnya lumayan cepat. Dan ternyata teman-teman aku kayak gimana dong caranya daripada aku mengajarkan orang tapi ternyata aku juga masih salah. Ya udah kayaknya aku ambil aja deh untuk training Sertifikasinya gitu. ya. Gitu. Di mana sertifikasinya, di Jakarta atau Bali? Di Jakarta. Oh. Aku di Jakarta di gudang-gudang Learn Yoga at Gudang-Gudang itu di Kemang. Yang mana aku ngajar juga di situ sekarang. Oke, berapa jam ini yoga supaya bisa jadi instruktur? 200 hours. 200 jam. 200 jam. Jadi harus berapapun itu jangka waktunya tapi pokoknya harus memenuhi 200 jam itu Atau ya. harus 1 bulan Harus, gitu misalnya. 200 jam sih. Itu kayak kalau Nggak ada di Learn limitasi Yoga waktu ya? itu mereka udah punya kurikulumnya sendiri. Oh. Jadi kita dikasih jadwal kayak kalau misal kamu match sama jadwal ini and then you registered, ya udah kita jalanin gitu bareng-bareng. Jadi kamu menyelesaikan itu dalam waktu? Dalam waktu 6 weekend 5 weeks.
Jadi ada kita mulai di Sabtu, ngejalanin 5 weeks dan kita graduate juga di hari Minggu gitu. Jadi kayak mulainya di weekend tapi selesainya di weekend juga. Iya. Wah rutin tuh berarti 200 rutin banget jam Kak. itu. Beneran kayak aku kalau hari Sabtu Minggu itu kayak aku dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aku di gudang-gudang. Itu lo sampai yang mimpi juga yoga juga gak? Iya bener banget. Sampai kayak aku bangun tidur tuh langsung kayak oke, kayaknya yoga terus deh. Namaste gitu. Bangun-bangun namaste gitu ya. Ada kegiatan lain gak sehari-hari selain jadi instruktur? Aku kerja juga. Oh sambil ini sambilan. Yang utama yang mana? Yang utama yang Yoga. kerja corporate ya. Oh yang corporate. Kirain yang utama yang yoga malah. Pengen ya. sih tapi mungkin ntar kalau bos aku nonton ya. Oh tenang bos, kita tidak mempengaruhi Alea bos. Iya. Tapi sekarang fokusnya lebih ke ya main job itu sih, kerja corporate. Tapi ya sekarang diselingin sama as an yoga instructor. Yoga. Membantu banget ya yoga ya di tengah pekerjaan corporate yang pressure karena kan, gitu. Terus aku juga kerjanya kan kontak langsung sama klien. Yang mana kayak dar-der-dor ABCD soalnya sama aku ya kan. Ya, gitu. Ada banget tuh pikiran-pikiran yang dirusak pada akhirnya dan butuh ketenangan ya. Betul, dan yoga sangat membantu itu. Jadi lu tiap hari yang yoga juga pada akhirnya tiap hari? Hampir tiap hari sih. Kalau misalnya mungkin 5 hari seminggu gitu ya, kayak aku rest 2 harinya gitu sih. Weekend biasanya istirahat gitu ya. Weekendnya ya misalnya teaching aja gitu, nggak yoga sendiri. Jadwal kamu kalau misalnya mau teman-teman atau detikers di sini yang mau ikutan yoga sama kamu itu jadwalnya tiap kapan nih kalau kamu? Jadwalnya setiap hari Rabu di gudang-gudang Kemang Studio. Gudang-gudang yoga Studio Kemang. Gitu. Kemang ya. Hari Rabu jam 9. Pagi? Jam 9 pagi. Oh. Aku ngisi Vinyasa AM. Oke. Jadi lebih keren mana, yoganya Sofia Latjuba atau Anjas Mara? Aduh, Anjas Mara sih. Anjas Mara. Soalnya kalau Anjas Mara kan udah instruktur. Iya, bener. Kakak sering yoga ya? Oh dia juga udah ya instruktur juga? Enggak instruktur sih, tapi udah advance aja? Iya, penikmat yoga juga. Tapi emang kelihatan ya, maksudnya efek dari yoga itu kalau dari badan sendiri kan meskipun kita mungkin banyak yang gak pernah nyobain yoga, pasti mikirnya kayak apa sih gerakan-gerakannya kayak gitu doang, gak berkeringat, gak bikin ini, gak bikin kurus, gak bikin apa. Iya. Cobain yoga dulu. Harus cobain ya Kak ya? Iya bener. Keringatnya lebih banyak sebenarnya Kak yoga ya. Iya. Gombios. Bener, gombios banget sampai matnya tuh kebentuk badan kita sendiri kadang-kadang. Daripada ngikutin lebih banyak orang sekarang ngikutin lari gitu, mending yoga ya? Kalau aku ya, aku prefer yoga sih. Kalau lari belum. Mungkin bisa dibilang yoga olahraga yang murah atau gimana? Kalau murah kayaknya relatif deh Kak. Cuman kayak aku sering banget lihat tren di TikTok kayak, tau gak sih kayak ada saldo berapa terus gara-gara kelas yoga dia jadi 0 gitu. Karena itu tergantung studio. Tergantung studio dan kayak memang. It depends on your wallet ya. Ya benar. Iya. Apa nih? Coba kasih satu alasan kenapa harus ikut yoga. Kenapa kita harus ikutan yoga? Kenapa at least harus coba sih. Kenapa? Karena di yoga aku merasa ada beberapa pose yang itu tuh ngajarin kita memandang sesuatu di perspektif yang berbeda. Misalnya upside down yang tadi. Very mindful, very demure, very cutesy. Kamu cutesy banget sih Kak. Saya kan masih 20-an juga, tos dulu dong. Iya, 15 tahun yang lalu ya Detikers. Tolong jangan dibocorkan. Aku udah membangun personal branding nih. Demure, cutesy, sama satu lagi apa? Mindful. Oh mindful ya benar. Itu demo ini kan. Iya benar. Ada kali ya yang para demonstran hari ini yang bawa please be demure, cutesy, and apa gitu misalnya mindful para anggota dewan gitu ya. Oke, kalau dalam proses belajar kemarin itu ada nggak tantangan-tantangan yang ditemui ketika belajar itu, kemudian gimana cara lo bisa breakthrough tantangan-tantangan tadi? Oke, tantangan yang paling aku kerasa banget adalah konsistensi sih, karena itu kan jadwalnya stick sama fakulti, terus kayak aku nggak bisa apa-apa selain ngikutin gitu. Terus ada momen yang kayak gue capek banget deh gitu. Terus tapi ya udah karena setiap aku nemuin kayak gitu capek, terus kayak aduh kok rasanya bosen gitu kan, gitu-gitu. Terus ya balik lagi intentionnya awalnya ngapain ikut ini gitu. Akhirnya setelah mikir kayak gitu, oh ya udah mau nggak mau. Secara teknis nggak ada yang sulit atau how do you deal with that? Kayak kalau teknis enggak sih, kayak karena justru mungkin aku pas waktu ngejalan training ya memang tujuannya ngambil intisari sebanyak-banyaknya biar
biar bisa applicable di, bahkan nggak cuman pas nanti aku jadi instructor waktu pada saat itu ya, tapi pas aku di kehidupan sehari-hari juga gitu. Kasih saran dong buat kita nih atau buat teman-teman detikers yang pengen ikut yoga, tapi kan nah itu dia tadi kadang demotivasi gitu kan. Apakah ada nih orang-orang yang ya nggak apa-apa lah FOMO sekali-kali ikutan yang lagi hits atau yang lagi trending gitu, tapi supaya tetap termotivasi rutin ikutan yoga itu ada nggak, kasih saran tips gitu? Saran aku buat orang-orang yang coba yoga itu coba guru-gurunya, maksudnya coba banyak berbagai guru. Oh, ini kayak nggak stick sama satu guru aja, karena masing-masing guru tuh beda cara ngajarnya dan kadang kita punya connection yang beda gitu sama gurunya. Karena aku kan ya I'm a forever student juga selain aku teacher gitu kan, jadi aku bisa merasakan oh ternyata aku lebih suka sama guru yang ini, tapi doesn't mean guru yang lain jelek ya. Kayak aku memang cocoknya sama guru yang ini, terus ternyata guru ini punya uniknya masing-masing gitu. Dari jawabannya aja filosofis banget ya. Ini kehidupan pun kita seperti itu ya detikers, bahwa kita tuh belajar tuh nggak boleh cuma satu orang doang, nggak boleh bertumpu pada satu sisi doang. Harus dari banyak sudut pandang biar bijaksana. Bener. Kayak Alea. Dan juga ya memperbanyak akhirnya apa ya biar pilihan. demure. Ya, Biar demure lagi. Agak kurang ya Anda konteksnya. Beda ya. Beda. Ini biar banyak, kalau misalnya kita punya banyak referensi di dalam pikiran kita kan, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu kita bisa maybe ambil satu-satu gitu apa yang bisa kita jadikan pembelajaran supaya lebih wise. Benar. Nice. So wise banget gue. Jadi buat Gen Z yang mungkin kurang mindful, kurang demure, kurang cutesy, boleh deh belajar yoga biar tapi dengan instruktur yang benar biar benar-benar terlaksana tuh tujuan-tujuan tadi ya. Terima kasih Alea sudah berbagi sama kita di sini. Terima kasih juga. Thank you. Kamu gitu ya bisa memberikan motivasi juga nih buat detikers. Alea kita